kita bakal bisa digantikan sama AI. Invest gitu ya di sesuatu yang nggak ngerti, itu aku hilang puluhan juta satu hari. Tapi ada nggak sih orang kaya yang sebenarnya tuh nggak pinter-pinter amat, tapi dia kaya gitu? Ada. Bisnis apapun bisa diiklanin gitu ya. Tergantung Bisa pakai paid traffic. Bisa pakai paid traffic gitu ya, tergantung bisnis modelnya gitu. Ya kalau kita ngomongin platformnya, ya itu tergantung bisnis modelnya kan. Bisnis model ya. Ya jadi semuanya bisa, cuman beda caranya aja. Gitu. Beda cara paid trafficnya. Paid trafficnya gitu ya. Tapi aku lihat Bang Rian juga jualan produk digital itu, ya bikin sendiri produknya. Ya aku punya tim sih kalau digital. Iya, ada tim yang bantu. Oh iya. Soalnya kalau bikin sendiri sih ya ada juga yang buatanku sendiri sih. Contohnya paid traffic bootcamp juga kan buatanku sendiri kan. Cuman ya untuk produksi lebih banyak produk digital dan main quantity sih itu pasti perlu tim. Tapi kalau menurut Bang Rian sendiri nih, produk digital tuh zaman sekarang apakah masih laku gitu ya? Kadang kayak gini, oh ada influencer tuh jualan produk digital, wah bang kelasnya scam gitu, gimana tuh? Ya sebenarnya gini, kalau ditanya laku apa enggak, justru ya laku karena sekarang marketnya udah lebih teredukasi kan, lebih melek dengan produk digital. Iya. Kalau zaman dulu tuh orang masih kayak skeptis gitu kan? Skeptis ya. Ya kalau misalnya ada yang ngomong, oh ini kelasnya scam ya, itu balik lagi kan gimana orangnya kan? Gimana orangnya? Ya ada nggak kelas yang nggak bagus ya ada gitu. Tapi ada juga kelas misalnya yang nggak cocok sama orangnya ada juga. Jadi itu lebih ke subjektif nggak sih? Oh subjektif ya. Karena sebenarnya gini, kadang-kadang ya ini pengalamanku gitu ya, nyerna materi dari para masta. Ketika pertama kali aku belajar materi para masta gitu ya, aku tuh ngeliat materi itu tuh kok kayak biasa aja gitu ya. Kok kayak aku nggak paham gitu maksudnya apa. Tapi setelah 3-4 tahun lagi aku lihat materi yang sama, itu setelah aku punya pengalaman lebih di industri itu gitu ya, aku ngeliat materi itu tuh berbeda. Oh ini maksudnya gitu. Butuh proses untuk mencerna gitu ya. Iya. Untuk relate pun butuh proses gitu sebenarnya. Kadang materi yang biasa aja tuh sebenarnya daging. Tergantung dari level kitanya juga gitu. Iya. Itu sih yang aku alamin sih. Karena belajar itu perlu proses pengulangan dan memahaminya itu ya. Betul. Yang kita nggak bisa ujung-ujung beli kelas gitu ya, dijanjiin dapetin uang gitu. Iya. Praktek enggak, ujung-ujung dapat duit kan nggak bisa gitu. Karena baik lagi kan, kalau kita beli kelas sebagus apapun, kalau kita nggak praktek ya nggak ada duitnya gitu. Tapi ini aku juga mau nanya nih. Tapi di luar sana ada juga kan yang jualan produk digital scam bodong gitu. Iya, kalau dibilang ada sih pasti ada sih. Pasti ada, tapi jangan ngomongin produk digital doang loh, kesannya kayak menjadi. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya anggaplah produk-produk biasa pun banyak kan ya sebenarnya bajakan. Coba deh lihat di marketplace gitu ya. Iya. Paling simpel aja. Itu waktu ada produk namanya spirulina gitu kan, dari brand tertentu. Tahu gak spirulina? Gak tahu. Jadi kayak apa ya aku bilangnya? Itu kayak pil gitu sih. Kayak pil gitu ya. Iya. Itu tuh bisa jadi masker, bisa dikonsumsi juga kan. Ada dari brand tertentu gitu. Tapi di marketplace tuh banyak yang ngejual soal brand itu padahal bukan. Produk palsu gitu. Jadi produk palsu gitu. Jadi ya mau fisik mau digital ya yang gitu mah ada aja gitu. Berarti kita tuh bagaimana sebagai customer tuh pinter-pinter milih si sellernya mungkin ya. Betul. Siapa yang menyediakan baik itu produk fisik, produk digital. Betul, siapa penjualnya. Betul kan? Ya. Makanya aku bilang lagi kan trust atau brand itu perlu dibangun kan. Branding ya. Iya. Sampai detik ini, sampai hari ini nih Bang Rian gitu ya, punya mindset apa sih yang dipegang dari dulu jualan gorengan, buka warung kopi yang ada cafe wifi-nya itu gitu, terus jualan keripik pisang, sampai sekarang megang partnership dengan Ko Denny Santoso dan Dewa Eka Prayoga. Itu prinsip yang nempel terus sampai hari itu apa tuh? Ada nggak? Prinsip yang paling aku tempelin paling penting gitu ya, sebelum mulai suatu tuh kamu harus ngerti dulu, harus paham dulu ilmunya seperti apa gitu. Karena aku pun pernah invest gitu ya di sesuatu yang nggak ngerti, itu aku hilang puluhan juta satu hari. Waduh. Satu hari aku itu hilang 35 juta cuma hitungan jam doang. Karena aku nggak ngerti gitu. Jadi sebelum kamu terjun ke sesuatu gitu ya, kamu harus ngerti dulu caranya. Ngerti apa? Belajar gitu. Belajar ya. Nah kalau kamu misalnya nggak nemuin belajar dengan gratisan, ya kamu bisa ikutan yang berbayar dulu gitu. Karena ya baik lagi dulu aku bisnis gitu ya nggak pakai ilmu, bangkrut 70 juta gitu kan. Waduh. Terus aku investasi gitu nggak ngerti juga apa yang aku invest gitu, rugi juga gitu kan. Jadi baik lagi sebenarnya paling penting itu ilmu gitu. Kadang orang malas belajar gitu karena pengen instan kan. Ya, mental instan itu mesti diperbaiki gitu ya. Kadang influencer juga beberapa ya, ini nggak semua tapi ya, itu overclaim nggak sih? Misalnya
kamu bisa kaya dengan satu hari. Ya kalau Gitu ya. satu hari kaya ya itu overclaim lah. Overclaim ya. Dengan beli produk ini kamu bisa ngasilin ratusan juta. Ya, pakai digital memang bisa bikin lebih cepat, tapi bukan berarti nggak berproses gitu. Gitu Perlu ya. perlu proses belajar. Tergantung level kita di mana gitu. Kalau kita levelnya gaptek banget ya berarti kita harus belajar mengatasi gapteknya dulu kan. Nah udah beres tuh level 1, baru belajar ke strategi baru ke teknis gitu kan. Ya ada tahapannya gitu, tergantung kamu di level mana sekarang. Ya, Bang Dian ini kan seorang spesialis gitu ya. Ada spesialis, ada generalis gitu ya. Kalau menurut Bang Dian sendiri gitu ya, di zaman sekarang gitu ya, mendingan kita tuh jadi spesialis atau generalis? Kan tadi misalnya kita mau ngiklan tapi harus ngerti copywriting juga, harus ngerti bikin konten video iklannya. Ya. Itu kan kerjaan seorang generalis gitu. Sebenarnya gini sih, kalau kita ngomongin bisa copywriting dan lainnya sebagai digital marketer gitu ya, menurut aku itu tetap spesialis sih. Spesialis ya. Tetap spesialis gitu. Kecuali misalnya kamu misalnya CEO gitu ya. Kalau CEO kan generalis ya, karena dia harus bisa marketing, bisa finance gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu di ranah marketing doang, itu masih bisa disebut spesialis kalau menurutku. Cuma ya spesialisnya ada yang lebih kerucut lagi kan. Apa tuh? Ya kayak cuma paid traffic doang, ada yang copywriting doang gitu. Nah tapi kalau misalnya buat aku sendiri gitu ya, kalau kamu pengen jadi ahli paid traffic, ya kamu harus bisa copywriting. Kalau kamu cuma bisa datengin traffic doang tapi nggak bisa bikin copywritingnya, ya percuma juga. Ya karena itu satu skill set lengkap gitu. Iya. Satu skill set ya. Iya. Skill set lengkap. Iya. Kamu harus punya semuanya. Kalau kamu cuma bisa setting iklan doang tapi nggak bisa bikin copywriting, nggak ngerti psikologi market, nggak ngerti cara bikin funnel, ya buat aku sih itu masih setengah-setengah gitu. Kamu nggak akan jadi spesialis juga gitu kan. Kalau misalnya setengah-setengah. Jadi kalau buat aku kalau ditanya generalis apa spesialis, aku pilihnya spesialis. Spesialis ya. Kenapa spesialis? Ya balik lagi, sekarang kan udah zaman AI ya. Iya. Di zaman AI kayak sekarang gitu ya, banyak hal-hal umum yang bisa dikasih tahu sama AI ya. Iya. Bahkan tergantikan gitu ya. Iya, bahkan aku lihat ini videonya CEO-nya OpenAI gitu ya. Bahkan dia bilang nanti tuh bakal ada di masa di mana orang tuh bisa bikin perusahaan gitu ya dengan nilai jutaan dolar gitu ya, bahkan miliaran gitu. Tapi cuma sendirian gitu ngerjainnya. Gila banget. Iya. Apalagi kalau kita misalnya cuma jadi orang yang ngerti umum generalis, ya kita bakal bisa digantikan sama AI. Bisa digantikan. Ya, kecuali kamu Elon Musk lah ya. Mas Elon. Kecuali kamu bisa level Elon Musk. Kalau expert generalis itu ya Elon Musk gitu ya. Tapi Elon Musk sendiri bilang kan, AI itu sangat-sangat berbahaya gitu. Bisa jadi nanti AI bisa niru Elon Musk gitu. Ya. Ini buat teman-teman yang mau terjun ke industri digital marketing, tadi kan Bang Dian nyebutin tuh ya banyak banget nih skill setnya. Itu kan gak mungkin kita cerna, kita pelajari dan kita kuasai dalam satu hari gitu kan. Perlu proses gitu. Nah, dari berbagai skill ini yang menjadi sebuah skill set, satu kesatuan skill yang utuh gitu ya. Yang pertama kali harus dipelajari nih buat kalau teman-teman yang masih pemula dari nol banget, itu pelajaran yang mana dulu? Kalau pemula aku saranin start dari bikin konten. Bikin konten. Kalau misalnya pemula banget ya. Pemula banget. Karena bikin konten tuh kita udah belajar bikin copywriting, ya kan? Bikin script konten kan? Nah, dari situ juga kita belajar gimana cara bikin hook yang bagus. Gimana caranya kita bikin call to action yang bagus. Itu dari situ dulu konten. Nah, setelah belajar bikin konten, belajarlah cara jualan. Nah, udah ngerti cara bikin konten, cara jualan, iklan. Belajar iklan ya. Iya. Itu tahapannya. Ketika udah bisa ngiklan, gitu kan. Nah, baru nanti belajar yang lain-lain gitu. Belajar branding gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin branding ya, kita belajar bikin konten aja, kita sebenarnya bisa sambil belajar ngebangun brand kan. Karena kita bakal tahu nanti kita mau bikin konten yang ini. Kita karakternya kayak gini. Kalau pemula banget, startnya dari situ sih. Mulai bikin konten. Iya, mulai bikin konten. Nah, waktu itu belajar jualan. Nah, kalau jualan, misalnya kamu punya produk nih, bisa jadi affiliate kan? Affiliate ya? Affiliate. Ya kalau kamu misalnya punya kemampuan nih buat bikin e-book atau e-course, karena kamu punya pengalaman tertentu gitu ya, bisa bikin digital produk. Tapi kalau nggak bisa, udah jadi affiliate. Simple. Affiliate simple. Di Indonesia tuh affiliate udah ada yang komisinya tuh sampai ratusan juta per bulan. Komisi ya. Omsetnya miliaran. Luar biasa ya. Itu di Indo gitu, bukan sekarang tuh bukan di luar negeri lagi yang orang-orang punya komisi segitu dari affiliate. Di Indo pun udah ada. Jadi makanya kalau kamu udah bisa bikin konten, udah bisa jualan, sebenarnya udah bisa make money gitu. Nah, cuma kalau pengen gede ya iklan. Nah, Bang Dian sendiri berarti
selain seorang expert digital marketer, expert paid traffic, Bang Dean juga adalah seorang affiliate marketer. Ya, aku seorang affiliate marketer. Omsetnya itu atau mungkin yang hari ini sampai saat ini masih dipegang Bang Dean nih, nge-affiliate produk apa nih? Kalau produknya sebenarnya jangan dibilangin kan. nanti malah banyak saingan. Oh gitu. Tapi ya intinya aku affiliate produk digital ya. Aku juga affiliate produk fisik juga ada fisik, gitu. Ya. Paling banyak sebulan itu dapat komisi atau profit berapa? Ya 2 sampai 3 digit lah. Oh 2 sampai 3 digit dari affiliate marketing doang. Diiklanin nggak? Ya diiklanin. Oh. Tapi ya itulah kalau misalnya buat teman-teman yang udah ikutan kelas paid traffic bootcamp tuh ada namanya teknik unlimited budget iklan. Unlimited budget iklan. Iya, jadi kita bisa iklan terus-terusan tanpa kehabisan modal gitu. Nah, itu yang aku praktekin juga di affiliate marketing gitu. Oh gitu, bisa iklan tanpa modal. Iya, jadi kayak iklannya tuh dibayarin terus gitu. Oh. Itu ada tuh kalau di paid traffic bootcamp, unlimited budget iklan. Budget iklan Infinity yang ada lagunya itu ya? Iya. Iya. Kalau untuk iklan sendiri gitu ya, untuk meminimalisir boncos itu gimana tuh caranya? Kan gini loh, iklan itu kan ada dari sisi budgetingnya, ada dari sisi strateginya, funnelingnya, ada dari sisi eks kreatifnya gitu ya. Nah biasanya digital marketer pemula itu apa ya, mungkin kesalahan paling utamanya yang sering kali bikin mereka boncos itu apa tuh, di mananya? Ya itu tadi, pertama nggak riset mateng, nggak belajar yang banyak gitu ya. Jadi ya itu ngiklan pakai tombol bus pos doang misalnya kan. Ya kan, udah gitu konten iklannya asal-asalan, copywritingnya asal-asalan. Pasti tanya siapa ini kamu, target market produk kamu. Pokoknya semua orang target market saya, semua orang butuh produk saya gitu. Karena kalau semua orang butuh produk kamu gitu ya, coba kamu tawarin teman kamu tuh, tetangga kamu tawarin, pada beli nggak? Kan semua orang butuh produk saya. Kalau nggak beli berarti apa? Nggak butuh kan? Berarti bukan target marketnya ya? Iya gitu maksudnya tuh. Jadi intinya apa gitu? Kalau kita ngiklan tuh kita harus tahu dulu siapa target marketnya kan. Target market. Makanya risetnya harus benar. Riset produk, riset market. Riset produk, riset market. Ya riset market dulu baru riset produk sebenarnya. Oh market dulu. Riset market, riset produk. Kita belajar cara bikin copywritingnya supaya ngena di mereka. Kita belajar teknis ngiklan, teknis bikin konten yang menarik. Ya kan? Itu dipelajari semua. Jangan mental instan gitu. Nah cuman sekarang ini banyak nih ya anak muda gitu ya yang mulai bikin konten karena kebelet pengen kaya. Oh itu kalau menurut Bang Dean gimana tuh fenomena kayak gitu? Gak masalah kebelet pengen kaya, tapi jangan mental instan juga gitu. Mental instan sama kebelet kaya beda ya? Beda. Soalnya kalau ditanya kebelet kaya ya aku juga dulu kebelet kaya. Makanya mulai bisnis. Tapi pertanyaannya gini, kita sadar gitu semua tuh perlu namanya proses. Proses ya. Dan gini, isi dompet kita berbanding lurus dengan isi otak kita ya. Wah menarik. Jadi kalau misalnya kamu otaknya belum diisi gitu ya, wajar gak ada duitnya gitu. Kalau crazy rich gitu gimana tuh menurut Bang Dean gitu? Jadi bisa wah mungkin ada ya, jadi orang kaya, tapi ada nggak sih orang kaya yang sebenarnya tuh nggak pinter-pinter amat tapi dia kaya gitu? Ada, warisan, dapat warisan kaya. Ya kan cara kaya tuh entah kamu berusaha sendiri berbisnis dan jadi kaya, atau nih kaya anak orang kaya. Itu juga cara jadi kaya. Soalnya ada tuh di belakang mobil truk gitu ya, kuas maaf perintis bukan pewaris. Nah itu kan. Nah kalau misalnya mau jadi pewaris juga apakah salah? Enggak juga. Iya. Nih lagi kalau kita ngomongin, coba gini, kalau kita emang ngebangun bisnis dari nol gitu ya, itu kan perjuangannya berdarah banget ya. Banyak tangisan di sana lah kalau aku bilang. Ya kenapa dia karakternya lebih jadi, ilmunya lebih matang? Ya karena memang itu tuh bagian dari proses dia bertumbuh gitu. Aku ngalamin banget lah dulu pertama kali aku mulai bisnis dengan metode hope and pray gitu ya, nggak ada isinya gitu kan. Sama sekarang gitu ya. Aku tuh sekarang kalau jualan udah nggak takut lagi gitu. Mulai dari mana? Karena udah kebayang mau ngapain aja. Tapi kalau misalnya aku yang pertama kali mulai bisnis, masih bingung ya? Bingung gitu, serba ini mau kemana, nggak ada yang ngarahin gitu ya. Ya kan? Makanya misalnya lebih enak kita nempel ke orang yang udah jadi gitu. Udah jadi ya, udah ngerti caranya. Iya, ya kayak gila Fikri nempel ke saya gitu ya. Saya nempel ke Denny gitu kan. Ya kan? Gitu kan. Tadi menarik ya. Isi dompet kamu berbanding lurus dengan isi otak. Ada nggak sih orang kaya yang isi otaknya kosong? Itu yang bilang tadi. Pewaris ya? Iya bisa aja pewaris, atau misalnya tiba-tiba dia dapat, contoh gini lah.
Aku bukan ngomongin jelek ya, tapi ini pas saja. Kalau orang dapat duit gede, tapi dia belum siap dapat duit gede, biasanya uangnya pun akan habis cepat. Contoh, ya, kita itu lihat ada kampung YouTuber. Kampung YouTuber. Ya, tiba-tiba kan dapat ini kan, dapat rezeki kan, gede kan. Seingatku gitu. Aku lupa detailnya gimana. Tapi pas aku dengar lagi beritanya, maka pada begitu dapat duit gede, yang mereka lakuin apa? Apa? Beli mobil, beli ini gitu. Oh. Tapi begitu sekarang tanya mobilnya udah gak ada semua. Waduh. Karena gini, baik lagi, itu juga pengalamanku dulu ya. Pertama kali aku punya duit gede gitu, aku pegang duit gede gitu. Kita tuh ngerasa duit kita tuh unlimited. Jadi nggak apa-apa nih boros, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Tapi padahal namanya bisnis ya, itu tuh nggak selalu gede terus income gitu kan. Iya, betul. Ada naik turunnya ya. Betul kan. Dan namanya kalau kita ngomongin kerja pun, apakah kerja pun zaman sekarang udah pasti aman? Belum tentu. Kita lihat COVID kemarin. Belum tentu. Ya kan, banyak juga yang kena PHK kan. Banyak. Jadi nggak pasti juga gitu. Nah, kunci sebenarnya supaya kita bisa survive, supaya kita bisa uangnya tetap banyak adalah cara ngatur keuangan sebenarnya. Itu penting banget loh. Itu yang nggak diajarin di sekolah-sekolah sih. Iya, cara mengatur keuangan gitu ya. Bukan cuma cara dapetin duit, tapi cara ngatur duit juga. Karena kalau kita kayak ember bocor gitu ya, diisi air bocor ya nggak penuh-penuh embernya. Kita harus ngerti gimana caranya meminimalisir bocornya. Tadi nih, selain dari pewaris tadi ya, orang kaya yang mewarisi atau nikah dengan orang kaya gitu ya. Gak ada istilahnya itu orang kaya itu goblok gitu. Gak ada ya. Kalau kamu nemu orang kaya gitu yang benar-benar dia bisa make money sendiri, gak ada yang otaknya goblok. Gak ada ya. Jadi mungkin iya. Kenapa? Kadang ada yang gitu ya seperti itu gitu ya. Wah, apa dia tuh posisinya masih miskin gitu ya, ilmu gak ada, tapi udah berani ngejudge orang yang sukses gitu. Iya, itu emang gitu kan rata-rata kan. Kalau misalnya yang sering kejadian ya, kamu sombong ya sekarang. Lihat tuh si itu tuh sekarang udah sukses mah sombong gitu. Ya lu pas gua miskin kemana aja? Bantuin gak gitu. Pas gua miskin nyinyirin gitu ya, pas sukses minta sumbangan gitu, pinjam duit. Halo. Iya kan? Iya. Nah, tapi tadi menarik, pembahasan Petrovic itu bukan cuma soal ngiklan ya, tapi ada juga yang istilahnya funneling. Ya. Betul nggak? Betul, funnel. Funnel itu penting banget. Penting karena funnel itu adalah tahap kita mengkonversi traffic jadi pembeli kan. Jadi traffic sebanyak apapun, kalau nggak ngerti funneling, ya nggak convert, nggak ada yang beli. Makanya penting banget paham namanya konsep sales funnel gitu kan. Sales funnel. Iya, membangun corong penjualan gitu. Kita gimana caranya dari khalayak ramai gitu ya, yang sangat-sangat banyak ini gitu manusia gitu, yang ngeliat iklan kita bisa ngefilter sampai dapetin pembeli potensial kita atau customer idaman kita. Itu kan prosesnya tuh. Kalau nggak ngerti sales funnel, ya kita ya asal-asalan aja gitu. Karena ada skill mendatangkan traffic sama skill mengkonversi traffic. Kalau paid traffic itu kan kita skill mendatangkan traffic kan. Mendatangkan traffic. Nah, kalau funnel itu skill mengkonversi traffic. Yang biasanya paling sering atau mungkin hal paling utama dalam funneling itu apa sih sebenarnya? Kan mengkonversi itu kan proses dan melibatkan sebuah proses yang tidak simpel gitu kan ya. Apa aja tuh biasanya variable atau mungkin hal-hal yang paling esensial dalam funneling? Yang paling penting itu adalah kita bisa menyampaikan bahwa kita punya solusi buat masalahnya audiens. Balik lagi, relate. Komunikasi dengan copywriting, dengan video. Ya kan kalau video ada namanya video sales letter kan. VSL gitu kalau disingkat. Nah, dengan tulisan atau dengan video, audio gitu ya. Nah, terus kita bisa memberikan penawaran yang memang mereka butuhkan. Balik lagi, kuncinya adalah mereka butuh dan relate. Nah, semakin spesifik penawarannya, semakin spesifik audiensnya, itu maka bakal semakin relate. Gitu. Semakin spesifik, semakin relate gitu ya. Kalau Bang Dian nih ya, kalau aku tanya gitu ya, cita-citanya apa sih? Wah, ini pertanyaan yang sangat mendasar tapi paling sulit dijawab oleh semua orang kan. Cita-cita apa? Cita-citanya freedom. Kenapa tuh? Ya karena baik lagi, kita bisnis buat apa sih sebenarnya? Pertanyaannya. Vio cari duit buat apa? Saya cari duit ya untuk bisa
melangsungkan kebutuhan hidup. Untuk menjadi orang yang paling bermanfaat gitu ya. Ya, gini, ya kalau bermanfaat kan berarti siap dimanfaatkan kan. Kalau paling bermanfaat. Kenapa saya suka dimanfaatkan ya kan cita-citanya pengen jadi orang bermanfaat. Enggak, sore. Ya. Kalau kita ngomongin gini lah, paling basic orang kalau mulai bisnis biasanya apa sih? Pengen dapat uang. Cita-citanya, pengen kaya, pengen dapat duit, pengen kerja nggak disuruh-suruh sama atasan, ya kan? Pengen punya kebebasan waktu, nggak kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Yeah. Rata-rata itu kan basic alasannya. Nah sebenarnya simpel itu sih dulu aku mulai bisnis tuh. Nah jadi yang kita butuh freedom itu apa? Financial freedom, time freedom kan? Sebenarnya sesimpel itu gitu. Kalau kita berhasil, kita sukses gitu ya, kita lebih punya banyak pilihan gitu. Itu sih. Dibanding kita ya nggak berhasil ya, nggak punya banyak duit. Tapi kalau secara umum gitu ya, jadi orang sukses itu nggak seperti yang dibayangkan sama orang gitu ya. Kita santai-santai di rumah gitu ya, naik Lamborghini gitu ya. Uang masuk gitu. Sebenarnya untuk jadi sukses itu sendiri kita tuh justru harus bisa kerja lebih keras daripada orang pada umumnya gitu. Ya, apalagi kalau kita perintis kan. Ya kalau perintis dan memang kita punya visi besar gitu kan. Karena kalau kita memang kebutuhan kita besar ya mau gak mau kerjanya juga harus besar karena gini loh, banyak banget orang pengen santai-santai gitu ya. Contoh aku sendiri tuh, aku pun sama dulu pengen punya kebebasan waktu gitu kan. Dulu ngeluh gara-gara kerja sehari 12 jam gitu kan. Pas udah mulai bisnis sehari kerja malah 18 jam. Itu apa ya? Memang prosesnya seperti itu gitu. Yeah. Nah, tapi bisa nggak kita nanti angkat kaki gitu? Sebenarnya bisa aja gitu. Kalau kita udah punya duit, ya anggaplah punya duit 1 triliun gitu ya. Yeah. Ya mau nggak kerja juga gitu sampai mati juga bisa. Bisa. Nggak kan habis ya. Padahal kamu sehari nggak bisa 100 miliar gitu. 100 miliar. Ya kalau misalnya sehari kamu pengeluarannya cuma ya sejuta 2 juta punya duit 1 triliun ya udah nggak usah kerja juga nggak apa-apa gitu. Tapi untuk dapetin 1 triliunnya itu pertanyaannya gampang apa susah? Susah ya. Perlu proses dan ilmu gitu. Perlu kerja keras. Betul. Kalau Bang Dian ini pernah punya perusahaan gitu, atau bikin perusahaan sendiri? Iya, aku kan dari yang keripik juga bikin bisnis kan, bikin perusahaan gitu kan. Terus aku juga punya perusahaan kayak kaos, casing, produk apa custom lah gitu ya. Ya ada gitu, cuman memang setelah aku ngelihat jati diri aku tuh kayaknya aku emang lebih ke digital marketing gitu. Digital marketing. Aku tuh bukan entrepreneur gitu. Bukan entrepreneur. Tapi lebih ke intrapreneur. Apa tuh entrepreneur? Jadi kalau entrepreneur itu kan dia di satu industri yang ngerti dari A sampai Z-nya kan. Entrepreneur. Itu entrepreneur. Tapi kalau intrapreneur itu dia satu skill tapi banyak industri. Contohnya marketing doang nih. Tapi dia bisa megang di A, B, C, D gitu. Berbagai industri gitu ya. Iya, tapi skillnya satu. Dan aku pikir aku lebih ke intrapreneur sih dibanding entrepreneur. Iya. Kalau orang baru terjun ke industri kreatif gitu ya. Ini kan termasuknya industri kreatif ya. Iya. Ngerti digital marketing, ngerti branding, ngerti selling, ngerti content creation, itu industri kreatif gitu ya. Ya, karena ada kreativitas juga di sana kan bikin konten. Iya. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya kreatifnya itu seperti apa. Tapi kalau ditanya apakah harus kreatif ya perlu kreatif. Contoh kayak kita bikin funnel gitu, apakah itu perlu kreativitas atau enggak? Perlu ya. Iya kan? Itu tuh kayak kita berkarya gitu. Oke, nyusun, merancang gitu kan. Terus kayak kita misalnya bikin konten iklan perlu kreativitas, bikin copywriting perlu kreativitas. Kalau konteksnya ke sana, iya itu industri kreatif. Kan kalau copywriting sekarang udah ada ChatGPT, ngapain belajar copywriting lagi gitu? Betul, tapi tetap aja kalau kita pakai ChatGPT pun, kalau misalnya kita sebagai generalis doang ya bisa sih pakai ChatGPT. Tapi pertanyaannya apakah pesannya bakal sedalam kalau kita sebagai spesialis? Iya. Soalnya gini, ChatGPT zaman sekarang kalau bahasa Indonesia aku lihat copywriting masih nggak terlalu, masih kurang gitu. Iya, masih kurang banget gitu. Mau kita pakai prompt sebagus apapun menurut aku masih kurang dan perlu sentuhan manusia supaya hasilnya bagus. Berarti kita masih punya peluang nih untuk di industri copywriting tidak digantikan AI. Menurut aku masih bisa, tapi nggak tahu ya kalau AI-nya udah jago banget ya. Oh, aduh. Gini juga ya. Kalau AI-nya ya udah bisa sampai memahami ke level psikologi dan manipulasi kata-kata supaya bisa mempengaruhi mereka gitu ya. Itu kan nggak tahu ya.
Tapi bisa jadi si AI itu bisa sampai ke level sana kan.